Kita kita eh, kita harus paham kayak goal kita apa. Saya selalu nge-mention ini ya, goalnya apa, targetnya apa. Kalau misalkan teman-teman bermain di tim sales misalkan, kalau di sini teman-teman bisa fokusnya di teman-teman bisa fokusnya di transaction atau revenue. Atau kalau teman-teman mainnya di marketing selalu bisa di cost atau conversion misalkan. Dan ya making sure aja kayak yang kita bahas kemarin di model evaluation ya, teman-teman selalu pastikan memilih matriks yang selalu berkaitan dengan North Star matriksnya. Dan coba translate dari model matriks yang teman-teman punya kayak akurasi, precision, recall. Coba hitung nih berapa sih sebenarnya potensial revenue gain-nya atau potensial cost reduction-nya yang teman-teman lakukan, yang teman-teman punya nanti ya seberapa besar. Nah, caranya gimana? Caranya kalau teman-teman udah paham nih, kayak North Star Matrix-nya, oh ternyata kita pilih revenue aja misalkan. Revenue ini kita mau jadikan North Star Matrix ternyata. Nah, yaudah, keep itu di targetnya teman-teman. Kalau udah, saya tulis ya biar nggak lupa ya. Satu, revenue sebagai matriks utamanya. Kalau udah, teman-teman bisa, langkah kedua adalah coba kumpulkan aja historical data yang teman-teman punya. Terserah sebenarnya mau seberapa banyak datanya. Katakanlah teman-teman mau ngesimulasi nih, kalau misalkan ternyata model kita diimplementasi di bulan lalu, misalkan di bulan April 2022. Ya udah teman-teman coba kumpulkan aja data-data yang relevan terkait fitur-fitur untuk modelingnya atau ya fitur-fitur terkait modelingnya di bulan April 2023. Dan dari data-data di bulan April 2023 tadi coba diprediksi pakai model yang udah teman-teman bikin ya. Nah, dari sana kan kelihatan nih, misalkan kita mau ngelihat propensity ya kemarin ya, apakah orang ini bakal beli atau enggak. Jadi kira-kira dari data-data di bulan April tadi ya, kalau misalkan banyak banget transaksinya, banyak banget customer-nya, kita bisa ngeprediksi nih customer-customer yang bakal beli siapa, yang enggak siapa. Ya, yang beli siapa, yang enggak beli siapa. Nah, yang beli-beli ini mungkin kita kasih items marketing yang sesuai sehingga akhirnya mereka bertransaksi. Ya kan? Konsepnya kan kayak gitu kan kemarin ya. Lewat marketing dulu, terus mereka akhirnya bertransaksi. Nah, kita hitung nih berapa banyak sih sebenarnya transaksi yang mungkin tergenerate dari orang-orang yang mungkin terprediksi beli ini, ya. Nah, kita bisa hitung itu. Oh, ternyata kalau misalkan ternyata numbers-nya ternyata kurang bagus, misalkan, kita selalu bisa lakukan optimize modelnya, ya kan? Banyak cara kan ketika kita bisa optimize model, kayak tuning hyperparameter, fitur selection, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kita udah ngebahas ini minggu lalu ya, kayak ada apa-apa aja poin-poinnya, ya kan? Kalau misalkan ternyata numbers-nya udah sesuai secara matrix dari model machine learning-nya atau dari matrix bisnisnya kayak jumlah transaksinya, ya udah teman-teman udah cukup pakai model yang teman-teman bikin dari sana. Ya, kalau udah make sure teman-teman udah ngevalidasi modelnya pakai cross validation. Saya yakin teman-teman udah belajar itu dan udah clear semua. Itu teman-teman udah bisa siap ngedeploy model teman-teman ke production buat dipakai tim engineer. Ya, ini salah satu contohnya aja. Saya ngambil dari satu materi saya yang lain. Misalkan teman-teman kayak gini, misalkan ini propensity-nya ini ya. Ini sama-sama kasus-kasus propensity sebenarnya. Sebentar, saya agak lupa. Oh, ini kasus ini booking cancellation contohnya. Sorry, bukan propensity. Jadi misalkan teman-teman ngebooking sebuah hotel, apakah teman-teman bisa ngeprediksi apakah si orang yang ngebooking ini bakal nge-cancel nggak ya? Nah, kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman ternyata nggak bisa nge-handle orang-orang nge-cancel ini, teman-teman akhirnya kan kehilangan
ini ya, revenue di satu kamar hotel, misalkan kalau teman-teman jadi pemilik hotel. Satu kamar hotel ini kehilangan revenue-nya, dan akhirnya nggak bisa diisi oleh customer yang lain juga, karena udah kebook duluan. Nah, di sini ceritanya teman-teman pengen tahu nih, siapa-siapa aja sih sebenarnya customer yang berpotensi untuk cancel bookingan hotel tadi. Nah, misalkan kalau udah terprediksi orang ini bakal nge-cancel, mungkin kita bisa kasih suatu action tertentu. Mungkin kasih reminder, atau mungkin kalau memang udah di-cancel, setelah kita kasih reminder dan udah di-cancel, kita selalu bisa nawarin ke customer yang lain, katakanlah. Ya. Nah, ternyata contohnya kayak gini deh. Contoh kayak gini. Misalkan ternyata dari model machine learning kita, dari yang booking cancellation tadi, kita ngeprediksi nih, ada 100 transaksi nih yang di-cancel nih. Nih, ada 100 transaksi yang di-cancel. Tapi ternyata ini kasarannya aja, akurasi dari model machine learning kita itu ternyata cuma 80%. Artinya 80% yang terprediksi dengan benar dari hasil prediksi ini. Artinya kan model kita itu bisa ngeprediksi dengan tepat itu cuma 80 transaksi aja ya yang dibatalkan ya. Nah, artinya dari 80 transaksi yang dibatalkan ini, biasanya kita nanti bakal nge-brainstorm nih, nggak cuma dari tim data science atau data analis, tapi juga ke tim bisnis. Gimana ya buat kita menanggulangi si 80 transaksi yang terprediksi cancel tadi? Ya, apakah kita kasih kayak denda, atau misalkan kita tawarkan lagi ke customer yang potensial pakai model propensity kita yang lain lagi. Jadi banyak model machine learning yang mungkin correlates each other, correlate satu sama lain, yang bisa kita terapkan buat naikin transaksi kita. Nah, kalau misalkan ternyata 80 transaksi ini ternyata best case-nya udah bagus implementasinya, kita kan selalu bisa ngitung secara numbers, dolarnya berapa. Oh, ternyata kalau kayak gini dari 80 transaksi, kita ternyata bisa ngurangin kerugian kita sebesar 16 juta ternyata. Dengan catatan satu transaksi itu misalkan asumsinya harga dari bookingnya itu adalah 200.000 amount bookingnya. Jadi 80 dikali 200.000 adalah 16 juta. Jadi kita bisa sampaikan angka-angka yang kayak gini nih sebenarnya ke stakeholder, ketimbang mungkin kita ngejelasin, oh precision-nya segini, recall-nya segini, AUC-nya segini. Itu untuk customer-customer yang mungkin nggak tahu sama sekali terkait machine learning, itu bakal susah banget buat ngedivine apakah ini ada cuan nggak ya di model machine learning kita. Tapi kalau kita udah ngobrolnya dalam satuan rupiah, kan itu udah cukup general buat semua stakeholder kita. Jadi nggak apa-apa kita menerapkan simple approach gini, yang penting itu udah kebayang, dan nanti customer kita bisa buy-in solusi dari kita. Jadi benar-benar bisa pakai solusi model machine learning kita. Ya. Case lainnya sedikit aja ya, sebelum masuk ke materi yang sebenarnya. Sisanya adalah saya udah ngejelasin ini di awal-awal, kalau teman-teman ingat dulu di 3 minggu yang lalu, terkait gain and leave analysis, di mana kita bisa tahu nih kalau misalkan kalau teman-teman ingat ya, sumbu X ini adalah total customer yang mungkin mau kita reach, ya kan. Ada mulai 10% dari customer, 20% dari customer, 30% dari customer, sampai 100% dari total customer. Ternyata kalau di sini kita ngelihat, dengan nge-reach 10% customer aja, kita udah dapat 45% dari total revenue. Kayak gitu kan kalau teman-teman ingat ya. 20% dari total customer kita udah dapat 80% dari total revenue. 30% dari customer kita udah dapat 90% dari total revenue, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau teman-teman nge-presentasi hal-hal kayak gini ke stakeholder, teman-teman ya udah kasih aja, oh ya udah kita bisa nge-reach 30% dari total customer aja, kita udah dapat 90% dari total revenue kita. Pun juga kita bisa saving cost kita sebesar sisanya yang nggak kita jangkau. Ada 70% sisanya yang nggak kita
jangkau marketingnya. Jadi ada cost reduction sebesar 70%, tapi revenue kita udah sampai 90%. Itu hal-hal yang cukup menarik. Implementasinya pun nggak sulit sebenarnya. Ya, implementasinya nggak sulit sama sekali. Kalau teman-teman ngelihat di baris 1, di line 1 sampai 12, ini sebenarnya kan buat modelingnya aja ya. Gimana cara kita ngefit modelnya atau ngepredik probabilitasnya berapa. Untuk ngedapetin kayak gain chart, namanya gain chart kalau kayak gini. Itu kita cukup dua line ini aja. Ada package bawaan dari Scikit-plot namanya, yang saya sering cukup pakai juga. Kita bisa pakai namanya method plot cumulative gain dengan taruh aja beberapa parameternya, y-test dan y-pred-nya seperti apa, dan langsung dapat dan bisa kita interpretasi modelnya seperti apa. Ya, saya nggak bakal terlalu dalam kalau yang ini. Saya udah ngelempar satu referensi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pada kenyataannya itu butuh analisis yang lebih dalam, yang mungkin lebih fruitful lagi buat bisnis, teman-teman bisa ngereferensi dari slide ini. Ya, hal lainnya adalah, kayaknya saya lupa ngisi yang ini. Hal lainnya adalah nggak cuman itu, tapi juga ada yang saya sering pakai juga, ada namanya kayak survival analysis. Tapi ini mungkin lebih ke kasus-kasus regresi. Saya mungkin teman-teman nggak belajar banyak regresi di sana, tapi ini buat referensi aja ya ke teman-teman ya. Jadi kayak survival analysis ini lebih ke arah kayak gimana cara kita ngeprediksi apakah seorang customer ini bakal survive atau enggak. Bakal, istilahnya kalau di e-commerce platform, kalau bertransaksi itu dia bakal churn atau enggak. Dia bakal tetap keep transaksi, retensinya bakal bagus atau enggak di platform kita. Nah, syaratnya adalah biasanya analisis ini menggunakan butuh timestamp, butuh waktu, ya butuh komponen waktu. Jadi kayak misalkan apakah orang ini bakal churn di bulan atau bakal survive-nya sampai bulan ke-10 aja atau survive-nya sampai bulan ke-20 aja. Ini selalu kita bisa analisis. Dan apa sih sebenarnya kayak fitur yang ngefek banget ternyata dalam survival dia atau retensi dia di suatu platform. Contohnya kalau di sini, ini kebanyakan contoh use case ya, saya agak melebar kemana-mana, mohon maaf. Kalau di sini adalah kita mau ngelihat terkait employee attraction. Apakah seorang employee ini bakal resign atau enggak di kerjaannya? Ya, di sini ada satu fitur. Satu fitur ini adalah kontraknya. Kalau kita ngelihat di sini, kontraknya di sini. Kontraknya apakah bulanan, tahunan, atau 2 tahunan, ya. Jadi kayak ada satu fitur categorical. Kalau misalkan satu fitur categorical itu ada 3 value ini, ya, month to month, 1 year, dan 2 years. Ya. Kalau misalkan kita olah lebih lanjut kan kita bisa pakai one hot encoding ya, bakal jadi 3 fitur yang berbeda ya kan. Kita bisa analisis nih, kalau kita baca pelan-pelan ya. Kalau misalkan yang biru ini month to month, ternyata kalau employee-nya itu kontraknya month to month, dia itu survival probability-nya itu merosotnya cukup drastis sekali, ya kan? Sedangkan kalau kita analisis ke fitur yang lain, kayak misalkan kontrak yang tipenya 1 tahun, atau misalkan 2 tahun, itu cenderung lebih aman ya kan. Mereka nggak bakal resign dengan lebih cepat, ya kan. Kita bisa ngelihat di sini kecenderungannya, ternyata mungkin contohnya ya, yang 1 year aja yang paling gampang ya. Si 1 year ini kecenderungannya dia bakal lebih rentan buat resign itu di bulan-bulan yang di sekitar sini. Antara mungkin 45 sampai bulan ke-70 misalkan. Ya, di sekitar ini. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman, ini insight yang didapat kalau misalkan teman-teman kayak nge-hire employee dengan menggunakan kontrak kayak 1 tahun, ketika udah
sampai ke bulan-bulan kayak bulan 30, bulan 40, mungkin teman-teman harus melakukan sesuatu di sana agar employee-nya tidak resign, ya. Dan lain sebagainya, teman-teman bisa kayak nge-analisis fitur-fitur lainnya, kayak mungkin di plot yang di sebelah kanan. Apa sih sebenarnya fitur yang paling potensial untuk menentukan si karyawan resign atau enggak, dan lain sebagainya. Saya nggak bakal detail lagi terkait ini. Ini satu referensi aja. Teman-teman bisa baca referensinya di sini. Saya ingat udah ngedrop referensi ini di PDF yang saya kirimkan di Google Drive, ya. Jadi poinnya di sini adalah ketika teman-teman melakukan modeling, sebisa mungkin nggak stop sampai kayak akurasi, precision recall gitu-gitu aja. Tapi kalau bisa lebih deep, lebih dalam lagi, melakukan analisis impact-nya seperti apa, itu bakal jauh lebih bagus, bakal jauh lebih poin plus aja buat teman-teman sampaikan atau wrap up result-nya ke stakeholder atau bisnis, ya. Mungkin itu aja buat ngelengkapin materi minggu lalu. Saya bakal pause sedikit lagi. Kalau dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silakan ya. Sebelum masuk ke materi clustering. Tak tunggu beberapa sampai 744 deh ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, thank you semuanya. Di sini kita nanti ada Mentimeter lagi aja ya buat biar partisipasinya lebih aktif ya. Kita masuk mulai materi hari ini buat yang clustering. Oh, kalau boleh tahu Mas Rizal, berarti kalau sekarang materinya udah mulai unsupervised learning atau belum ya, Mas Rizal? Kalau clustering belum, ya sedang ini. Oh, lagi Sambil jalan nanti ya? mereka membaca materi yang Oke. Dan itu lagi tapi masuk. basic dari clustering sebenarnya basicnya unsupervised sebenarnya udah ada dari yang awal-awal dulu. Kalau untuk membedakan supervised dan unsupervised gitu mereka udah ini sih teman-teman udah tahu. Oke, berarti masuknya K-means ya sekarang, Mas? Bener ya? Gimana? Berarti sekarang masuknya materinya yang dipelajarin K-means ya, bener nggak? Iya betul. Oke. Kalau gitu saya langsung mulai aja ya. Buat apa ya? Kalau teman-teman ingat beberapa outline saya 3 minggu yang lalu, saya selalu start dari business understanding, ya. Terus gimana cara kita dari problem yang ada itu mungkin kasih problem-problem solusinya seperti apa, terus juga simulasi impact-nya seperti apa, atau mungkin kayak potensial improvement yang mungkin kita bisa lakukan tuh seperti apa, ya. Kalau dari model machine learning-nya seperti apa. Jadi kalau saya boleh izin ingetin case study kita yang sebelumnya, kita kemarin sempat belajar terkait ini ya, kayak ada performance promo yang turun, declining dari channel push notification. Ya, teman-teman ingat ya problem ini ya. Nah, dan ternyata gara-gara targeted user-nya nggak match. Mungkin dia tertariknya di kategori elektronik, tapi ternyata push notification-nya gara-gara fashion misalkan. Atau mungkin case lain juga, misalkan dia daily spending atau monthly spending-nya ternyata dia cuman sekitar 50.000 misalkan, ya. Tapi ternyata dia dikasih promo. Promo ini dia diskon
sekian persen, X% katakanlah, tapi harus minimal spending-nya sampai 500.000 misalkan. Ini kan nggak match ya. Kayak, oh dia rata-rata spending-nya cuma 50.000, tapi kok ternyata dia promonya gede banget nih minimal spending-nya. Dan akhirnya mereka nggak bakal pakai promo tersebut. Bisa jadi, ya kan. Nah, banyak reason terkait yang kayak gini-gini. Kayak targeted user-nya itu nggak match. Ya. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita akhirnya ada 2 solusi. Yang saya tulis ya setidaknya. Teman-teman kayak brainstorm-nya baik banget kemarin solusinya ya kan. Yang pertama adalah, saya mulai dari bawah dulu ya. Yang pertama adalah kita ngedevelop propensity model yang kita bahas di 3 pertemuan terakhir. Yang kedua adalah terkait clustering. Saya juga nge-propose satu terkait clustering. Kayak gimana cara kita ngedevelop target campaign-nya dengan menggunakan clustering. Kalau misalkan itu nggak ada label yang spesifik, nggak ada kayak kelompok-kelompok yang spesifik yang apa ya, bisa kita grouping, kita selalu bisa menggunakan clustering sebagai model unsupervised learning kita, ya. Nah, kalau di case-case kayak gini gimana clusteringnya? Ya udah, kalau misalkan yang tadi ada unmatch antara kategori yang mereka tertarik dengan kategori yang dikirimin push notifnya, kita selalu bisa kayak masukin kategori itu sebagai fitur, ya. Orang ini bertransaksi misalkan di kategori elektronik, itu ada berapa transaksi sih? Katakanlah ada 10 transaksi, misalkan. Atau teman-teman, atau orang ini ternyata di kategori apa lagi ya? Fashion lagi tadi ya, ingatnya saya. Fashion tadi dia ternyata bertransaksinya cuman dia nggak pernah sama sekali 0 misalkan. Padahal harus kita list down semua fitur-fitur yang potensial untuk customer tersebut, supaya kita lebih paham kayak, dia bertransaksi di kategori apa. Atau mungkin monthly spending-nya juga kita harus bisa hitung juga, kita masukkan sebagai fitur, kayak spending-nya berapa sih orang ini. Katakanlah tadi kita dapat ya 50.000 per bulannya. Itu yang kita jadikan fitur-fitur yang mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi clustering kita ke depannya, ya. Itu poinnya. Nah, sebelum lebih jauh nih, biar saya nggak ngomong sendiri, ya. Saya nyiapin ini lagi, Mentimeter lagi ya. Aku harap teman-teman bisa join ya. Ada di sini menti.com/something-something. Saya copy aja ke chat ya. Atau kalau mau nge-scan QR-nya ada di sini ya. Teman-teman bisa join aja. Nanti kita ada beberapa 3 pertanyaan aja sih, nggak banyak buat kayak pahamin lah common knowledge-nya teman-teman terkait clustering ini seperti apa, terus juga apa aja yang kita bisa lakukan di sana ya. Saya tunggu 1 menitan ya, 1 menit 2 menit gitu ya. Saya mau join juga. 10 orang nih, ada 32 kita ya. Saya tunggu ya. Oh ini, kalau tadi hilang. Oke, kita mulai aja ya. Biar nggak kelamaan ya, materinya ada lumayan hari ini, 39. Saya pengen tahu aja sih, teman-teman udah familiar ya dengan clustering ya. Pengen tahu aja kayak, teman-teman familiar nggak, terhadap
use case apa aja sih sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan atau implementasi dengan menggunakan clustering, ya. Teman-teman bisa drop aja ide-idenya teman-teman, biar lebih familiar. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. 79742951. Salah satu contohnya tadi adalah saya mau segmentasi customer tadi ya. Salah satunya tadi ya. Segmentasi customer. Itu adalah salah satu yang paling populer sebenarnya. Saya yakin kayak di semua company itu melakukan yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak ada ide lain, mungkin nggak harus spesifik di problem yang tadi ya. Problem apapun boleh. Yang misalkan teman-teman mau limpahkan, tuliskan di sini-sini. Case lainnya mungkin pasti banyak sih. Kalau teman-teman ngikutin kayak teknologi-teknologi yang machine learning yang terbaru itu lagi banyak sebenarnya unsupervised learning yang di provide ya. Yuk, ada 3 nih. Tak tunggu ya. Yang lain ya. 4. Sambil bahas ya. Biar nggak sepi. Segmentasi pelanggan, segmentasi customer, ya. Pengelompokan citra, ini menarik, ya. Kalau pengelompokan citra tadi saya udah, habis ini slide saya juga bakal kasih contoh itu terkait pengelompokan citra. Analisis perilaku customer, benar. Ini mungkin mirip-mirip kayak tadi. Pengelompokan dokumen, ini bisa banget, ya, apakah dokumen ini merupakan banyak sih caranya, tergantung dataset yang kita kumpulkan ya. Segmentasi pelanggan, iya. Analisis pasar, deteksi anomali, benar. Pengelompokan genetik, benar. Ini menarik nih. Teman-teman notice di sini ada deteksi anomali. Deteksi anomali ini menurut saya adalah salah satu implementasi unsupervised learning yang cukup banyak diterapkan juga sebenarnya. Kalau sepengalaman saya di 3 company yang pernah saya lakukan, 3-tiganya selalu melakukan deteksi anomali dengan menggunakan supervised learning. Jadi kalau misalkan ada outliers atau apa, itu sebenarnya bisa dilakukan secara rule based aja. Tapi mungkin ada beberapa pattern-pattern yang mungkin tidak terdeteksi kalau dengan menggunakan rule based. Jadi kita menggunakan deteksi anomali di sana. Segmentasi pelanggan, analisis pengguna sosial media berdasarkan minat, perilaku, pola interaksi, bisa. Rekomendasi explore sosial media, ini juga bisa, Contohnya kayak gini, pasti banyak ya rekomendasi sosial media, mirip-mirip sama kayak produk tadi deh. Kayak orang ini ternyata suka atau kayak engage-nya lebih ke misalkan kalau di Twitter ya, ke tweet yang kayak kategori apa sih, misalkan kalau misalkan apakah dia lebih sering engage ke akun yang ini, mungkin itu bisa jadi beberapa fitur yang dipakai buat rekomendasi explore sosial media, banyak hal ya. Rekomendasi produk ini juga bisa ya, rekomendasi produk. Kelompokan produk yang sering dicari customer bisa juga. Ya, thank you semuanya ya. Ini adalah ide-ide yang cukup sering lah dilakukan di clustering ini. Saya bakal teman-teman bisa keep aja ya di Menti meter ini. Kita bakal masih ada 2 pertanyaan lagi nanti di tengah-tengah slide ya. Jadi kalau teman-teman ingat konsep-konsep dari clustering itu kayak gini. Saya bakal ngejelasin secara singkat aja di pertemuan ini. Kayak intinya adalah kita ngelompokin data jadi beberapa kelompok ya. Poinnya adalah yang pertama, setiap data itu kalau mirip dengan anggota klasternya sendiri atau kelompoknya sendiri, ini bakal kita grouping ke dalam satu kategori yang sama, ya kan? Ini adalah satu klaster yang sama. Nah, dan mereka itu mirip satu sama lain dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain. Anggaplah anggota kelompok yang lain yang ini. Jadi ada gap jarak yang cukup besar antara klaster 1 dan klaster 2. Ya, intinya adalah kayak gitu.
Nah, dari sini intinya ini salah satu contohnya ya, pengelompokan gambar yang teman-teman tadi tulis ya di Mentimeter ya. Kita punya beberapa gambar kelinci, ada gambar burung juga, dan kita nggak punya label sama sekali di sana. Kalau misalkan ya, kita nggak punya label sama sekali di sana. Tapi kita bisa kayak selalu nge-generate fitur-fitur dari gambar ini, polanya seperti apa, dan kita lakukan clustering sehingga kita punya dua kelompok yang benar-benar berbeda nih antara si kelinci atau si burung yang tadi. Ya, pasti fitur-fiturnya beda ya kalau kita ngedrill satu-satu. Yang kelinci ada kupingnya, burung ada paruh dan sayapnya dan lain sebagainya. Jadi gimana cara kita bisa ngelompokin ini tanpa kita punya label sama sekali, ya. Notes-nya itu. Kalau saya boleh nge-refresh sedikit, si K-means clustering ini, itu caranya apa-apa aja sih? Banyak caranya sebenarnya. Salah satunya yang mungkin teman-teman lagi belajar sekarang adalah K-means clustering. Saya bakal nge-review ini sedikit aja tanpa formula matematika apapun. Ya, ini mohon maaf. Nah, jadi objektifnya adalah kalau misalkan kita punya data point yang banyak ini, banyak ya data point-nya, gimana cara kita bisa nemuin centroid yang paling optimal yang bisa nge-minimize jarak antara satu cluster dengan yang lainnya. Objektifnya adalah kayak gitu. Banyak terms barunya ya, tapi pelan-pelan aja ya. Di sini kita pelan-pelan aja ya. Sorry. Oke. Oke. Misalkan di sini ada satu keyword centroid. Centroid itu apa sih sebenarnya? Centroid itu adalah titik tengah dari cluster yang mau kita bentuk. Jadi misalkan kita mau ngebagi data point ini jadi dua cluster misalkan. Jadi jumlah cluster itu kita yang nentuin di awal. Ya, jumlah cluster itu kita yang nentuin di awal. Gimana cara menentukannya itu nanti saya bakal bahas di slide yang selanjutnya nanti, ya. Nah, ketika kita udah punya bayangan kita mau bikin dua cluster yang berbeda, kita harus inisialisasi dua centroid di titik yang random aja inisialisasinya. Nah, centroid ini yang kita generate nih, kita inisialisasi di dua kotak yang merah ini. Centroidnya kayak gini. Nah, ketika kita udah punya dua centroid ini, kita harus bisa menemukan nih data point yang berdekatan dengan centroid yang satu dengan yang lainnya mana sih? Nah, kalau misalkan ternyata data point yang saya lingkarin ini ya, kayaknya visualisasinya kurang bagus. Data point yang saya lingkarin ini ternyata lebih dekat sama centroid yang warna biru, maka dia bakal terafiliasi ke satu cluster yang sama. Ya, begitu pula dengan data point yang lainnya. Kalau misalkan dia lebih dekat ke centroid yang kedua ini, dia bakal terafiliasi dengan cluster yang sama. Jadi ada dua cluster di sini. Ya. Nah, cara nentuin dia dekat dengan centroid yang mana, caranya gimana? Caranya adalah dengan hitung aja jaraknya. Hitung jarak antara data point ini, data point ini, data point ini. Cara menghitung jarak tuh banyak ya. Saya ingat kayaknya teman-teman udah sempat belajar ada di materinya KNN kalau nggak salah mungkin. Teman-teman belajar ada teknik-teknik distance ya, ada Euclidean distance kalau nggak salah. Ini kita bisa menghitung dengan cara distance yang sama, ya. Begitu pula dengan yang kedua ya, kita ngitung jarak antara data point yang hitam ke kotak yang orange ini berapa sih? Ya, kalau misalkan kita udah punya result yang seperti ini, kita bisa coba pindahkan centroidnya mungkin ke titik tengahnya, ya. Dan mungkin kita hitung lagi berapa sih jarak antara si data point ini ke centroid yang baru kita tadi itu berapa, ya. Dan kalau misalkan data point yang berdekatan itu kita bisa nge-cluster itu ke satu cluster yang sama.
dan seterusnya sampai apa ya, errornya tidak berubah, atau kalau di K-means kita banyak penentuannya sih sebenarnya. Kita juga melakukan evaluasi dengan menggunakan kayak elbow method atau silhouette score. Mungkin nanti saya coba jelaskan itu nanti di akhir materi. Di akhir materi, mungkin materi ke-6 nanti kalau nggak salah. Nah, semua iterasi-iterasi ini yang kita lakukan lah kalau kita menggunakan K-means clustering, ya. Saya nggak bakal detail ini, mungkin teman-teman nanti ketika mau tahu detailnya, teman-teman bisa nge-refer ke materinya Mas Rizal nanti. Tapi saya pengen nge-highlight satu hal di sini. Saya pengen nge-highlight adalah gimana sih sebenarnya cara kita bisa menentukan jumlah klaster yang tepat berapa. Nah, kalau di materi ini kan clustering kan nggak mesti ya jumlahnya berapa ya. Mungkin bisa di-generate ke satu cluster yang sama, generate ke 2 cluster yang berbeda, 3 cluster yang berbeda, 4 cluster yang berbeda kayak di gambar ini, ya. Semua data point jadi satu cluster. Atau kalau mau jadi 2 cluster bakal jadi kayak gini, ada 2 kelompok yang berbeda. 3 cluster bisa jadi gini. 4 klaster bisa jadi kayak gini. Ya beda-beda ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya gimana cara define jumlah klaster yang tepat? Ini pertanyaan yang cukup membingungkan sebenarnya kalau teman-teman mungkin udah kayak menerapkan model machine learning-nya teman-teman di real case sebenarnya. Nah, biasanya sih pendekatannya ada 2. Biasanya pendekatannya ada 2, dari perspektif bisnis dan dari perspektif model kita sendiri, ya. Nah, kalau dari perspektif bisnis itu gimana sih? Dari perspektif bisnis adalah dari awal sebenarnya jumlah atau spesifikasi klasternya itu udah ditentukan oleh tim bisnis itu sendiri. Jadi udah rigid banget dari awal, ya. Contohnya, di sini saya kasih 2 contoh. Contoh pertama adalah tim marketing pengen banget menargetkan maksimal 3 kelompok klaster berdasarkan transaksi untuk marketing action. 3 kelompok klaster ini maksudnya kayak gimana? Mungkin tim marketing pengen ada klaster yang high spender misalkan, terus medium spender atau low spender. Ya, kayak gini-gini, high, medium, sama low spender contohnya. Gunanya buat apa? Mungkin tadi buat marketing yang tadi. Kalau kita udah tahu orang-orang high spender, mungkin kita bisa lebih giat lagi ngasih marketing ke mereka supaya ya otomatis revenue yang tergenerate ke kita juga lebih besar. Beda dengan yang low spender. Mungkin kalau low spender kita nggak terlalu fokus mungkin ke mereka. Mungkin kalau memang ternyata mereka adalah low spender, kita mungkin less fokus, kita fokusnya ke high dan medium spender. Itu salah satu contohnya. Atau contoh lainnya adalah di sini. Tim produk ingin membuat 2 versi landing page rekomendasi. Saya ingat tadi di Mentimeter ada terbuat rekomendasi juga ya. 2 landing page rekomendasi untuk 2 kelompok customer yang berbeda berdasarkan preferensi kategori untuk maksimalisasi kecenderungan transaksinya, ya. Jadi mungkin ada 2 homepage yang berbeda. Homepage yang pertama ini mungkin lebih banyak apa ya? Mungkin barang-barang yang lagi murah-murah, lagi promo barang-barangnya, misalkan. Yang satunya mungkin lebih banyak kupon-kupon. Nah, ini kan bisa jadi ini bisa jadi ada 2 customer yang berbeda seperti ini. Bisa jadi ada customer yang kecenderungannya lebih tertarik buat belanja barang-barang flash sale misalkan, atau ternyata dia kayak kupon hunter aja. Itu kan 2 jenis customer yang berbeda dan kita harus kayak apa ya? Kasih rekomendasi yang sesuai ke mereka berdasarkan
behavior-nya mereka, ya kan, yang teman-teman tulis tadi di Mentimeter. Ya, kalau misalkan, 2 jenis customer ini ditawarkan dengan yang berbeda, bisa jadi mereka nggak bakal melakukan transaksi secara maksimal. Kayak saya misalkan, saya ternyata, lebih suka barang-barang lihat beli-beli, belanja-belanja flash sale, tapi ternyata saya ditawarin homepage-nya dia banyak list-list of kupon yang mungkin bisa digunakan. Itu kan saya mungkin kalau saya yang lagi males baca kayak terms and condition-nya si kupon kan akhirnya, oh terlalu banyak teks nih di homepage-nya, sehingga akhirnya saya nggak bakal bertransaksi di platformnya tersebut. Jadi ya udah bakal bakal nggak convert istilahnya kalau di platformnya. Nah, yang kayak gini-gini, make sure teman-teman bisa kayak nge-cluster atau mengelompokkan user-user ini berdasarkan behavior-nya dengan tepat, ya. Dan mungkin mungkin banyak banget requirement bisnis lainnya yang mungkin di-provide oleh tim bisnis terkait clustering ini. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat dari perspektif machine learning, ya kalau dari perspektif modelingnya sendiri, biasanya sih ini nggak ada spesifikasi khusus dari tim bisnis. Jadi penentuan klasternya ini dioptimalisasi ya berdasarkan evaluasi-evaluasi yang kita lakukan dari model machine learning-nya ya. Ada yang namanya elbow method misalkan, elbow method itu kalau teman-teman mungkin baca yang kayak gini, sumbu X-nya adalah jumlah klasternya, sumbu Y-nya adalah dia kayak error-nya katakanlah. Yang bakal kayak gini nih, kalau teman-teman ingat nih. Nah, biasanya kecenderungannya kita bakal pilih jumlah klaster yang sebelum klasternya itu dia mengalami kayak stagnan gitu di errornya. Jadi mungkin kita bisa memilih error jumlah klasternya ada 2 kalau di clustering yang jenis ini. Dan banyak sebenarnya evaluation score lainnya yang kayak silhouette score atau banyak banyak sekali. Kita bakal mungkin bahas itu nanti di pertemuan ke 2 minggu lagi, ya. Nah, sebenarnya keuntungannya kalau kita menggunakan metode-metode seperti ini adalah secara data, secara kualitas sebenarnya dia lebih bagus sebenarnya karena kita yakin kayak satu klaster dengan yang lainnya itu terpisah secara jauh. Ya kayak yang tadi nih. Misalkan kita, maaf, mana tadi? Nih. Misalkan kita punya data point yang kayak gini, kita bisa make sure nih, satu klaster dengan yang lainnya itu jauh banget jaraknya antara satu klaster dengan yang lainnya. Ya, kita bisa make sure itu di perspektif machine learning. Tapi kesulitannya adalah biasanya interpretasinya lebih sulit. Biasanya interpretasinya lebih sulit. Dan bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi bisnis yang ada. Ya. Pertama, kalau misalkan kita menggunakan ada 2 poin ya. Interpretasi sulit, 2 tidak sesuai bisnis. Interpretasi sulit itu adalah biasanya ketika kita kayak nge-define jumlah klasternya 2, terus kita punya fitur A, B, C, D. Ya kayak gini ya. Kita harus kayak nge-define apa ya? Memahami dulu kayak klaster 1 ini ciri-cirinya gimana sih? Klaster yang 2 ini secara statistik fitur-fiturnya ini ciri-cirinya gimana sih? Dan harus manual kita kelompokkan. Apakah dia termasuk ke klaster yang seperti apa jenisnya dan klaster yang seperti apa jenisnya di masing-masing klaster yang tergenerate dengan menggunakan ML perspektif ini. Tapi bisa jadi ini juga nggak sesuai sama tim bisnis. Kenapa? Misalkan jumlah klaster yang paling optimal adalah 5 misalkan. Ya, misalkan jumlah klaster yang optimal adalah 5. Ternyata tim bisnis itu cuman mau mengimplementasikan model clusteringnya ke 2 klaster aja.
Mungkin karena masalah budget cost yang terbatas, atau mungkin kalau mereka fokus ke 5 klaster yang berbeda, effortnya bakal jadi sulit sekali, bakal jadi besar sekali. Ya, karena misalkan kalau ada 5 klaster yang berbeda, terus kita mau pakai solusi yang kedua ini, misalkan ada bikin landing page yang berbeda-beda. Jadi kan kalau bikin 5 landing page yang berbeda-beda kan agak susah ya sebenarnya, agak effortnya cukup besar. Jadi bisa jadi itu tidak sesuai dengan tim bisnis, mungkin karena effort terlalu besar. Nah, untuk menengahi hal-hal seperti ini menurut saya agak tricky sih sebenarnya. Sekali lagi balikin lagi aja sebenarnya ke kebutuhannya. Ya, kalau memang ada kecenderungan requirement yang rigid spesifik sekali ke tim bisnis, teman-teman bisa follow dari tim bisnis aja. Secara perspektif gimana? Kalau misalkan butuhnya 2 klaster, ya udah bikin aja 2. Dari bisnis butuhnya 3 klaster, bikin 3 klaster. Walaupun mungkin hasilnya kurang optimal, ya. Tapi kalau ternyata tim bisnis itu nggak ngespesifikasikan apapun dari datanya teman-teman bisa go dengan perspektif dari model machine learning-nya teman-teman. Ya, di mana kita bisa benar-benar memaksimalisasi, ngoptimize, ya, memperbesar jarak antara satu klaster dengan klaster lainnya. Ya, itu notes-nya ya. Ini selalu challenging sih sebenarnya jumlah klaster ini. Dan jumlah klaster ini tidak hanya apa ya, susah ditentukan di awal, tapi nanti kan kita juga harus membuktikan ya, apakah dengan jumlah klaster yang berapa ini, misalkan jumlah klaster 3 ini cukup optimal nggak? Atau mungkin setelah kita bikin jumlah klaster yang 3 ini, kita harus eksperimen lagi dengan jumlah klaster 4 atau jumlah klaster 5, misalkan apakah lebih optimal atau enggak. Kita juga harus cari tahu itu sebenarnya ketika kita kayak apa ya, nge-run atau implementasi ke bisnis nantinya. Ya, saya bakal pause dulu mungkin dari sini. Kalau dari teman-teman misalkan ada pertanyaan ya, monggo. Boleh dari apapun ya, chat, resen boleh. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lagi-lagi ya, mungkin problemnya yang tadi. Kalau misalkan klasternya itu ditentukan oleh tim bisnis, pasti banyak banget challenge-nya. Kayak biasanya adalah akhirnya jumlah klasternya itu terlalu subjektif. Jumlah klasternya terlalu subjektif dan nggak ada kayak landasan sama sekali sebagai ground truth-nya. Pasti nggak ada ground truth-nya karena ini clustering anyway. Buat menentukan jumlah klaster itu sendiri tadi. Nah, solusinya biasanya adalah kita selalu brainstorm, biasanya kick off dengan semua stakeholder yang kita punya. Kalau misalkan yang makai cuman tim bisnis dari marketing misalkan, ya udah kita involve-nya marketing. Tapi kalau ternyata ini udah relate ke produk lain, misalkan ternyata marketingnya ini relate ke produk A, B, C, misalkan ada 3 produk berbeda. Ya udah kita bisa involve tim-tim A, B, C ini, produk A, B, dan C ini di satu diskusi yang sama, di satu brainstorm yang sama. Goalnya adalah sebenarnya supaya kita dapat masukan semua nih, kayak berapa jumlah yang optimal, apa-apa aja sih sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan. Itu atau pemilihan fitur-fitur juga pasti kita butuh masukan dari mereka, kayak fitur-fitur yang relevan kayak apa, karena bisa jadi kalau di mereka suatu fitur itu sangat berpengaruh untuk menurunkan transaksinya, itu kan harus kita hindarin kayak gitu-gitu. Jadi uh, involve aja semua stakeholder yang kita punya, ya. Contoh dari clustering itu kayak gini. Saya pengen
go ke satu contoh kayak gini deh. Buat customer segmentation, ya. Kayak yang tadi kita punya customer segmentation, kita punya misalkan di sini 3 jenis customer yang warna biru, terus agak warna apa ini? Hijau sama turquoise misalkan. Salah satu contohnya yang selalu saya temukan adalah kita bisa segmentasi atau cluster dengan menggunakan teknik RFM. Ini umum sekali digunakan. Jadi coba saya sharing aja ya. Atau mungkin ada beberapa yang pakai L juga di depannya, LRFM beberapa. Tapi lumayan sering kita menggunakan RFM ini, ya. Nah, RFM ini apa sih? RFM ini singkatan dari recency, frekuensi, dan monetary. Definisinya apa? Recency itu adalah yang tadi saya jelaskan tadi. How long before a customer made the latest transaction? Jadi kalau saya bertransaksi di 7 hari yang lalu, berarti recensinya 7. Atau misalkan Mas Rizal bertransaksi 3 hari yang lalu, recensinya adalah 3, kayak gitu. Atau mungkin si A bertransaksinya 2 bulan yang lalu, berarti recensinya 60 transaksi terakhirnya, ya kan? Di sini kan semakin kecil nilai resensinya semakin bagus karena dia masih fresh lah dia. Masih bertransaksi akhir-akhir inilah. Jadi kalau mungkin dikasih kayak promo atau apa, dia lebih aware, oh kemarin saya belanja di sini nih, oh ada promo nih, belanja lagi di sana kayak gitu. Mungkin bisa lebih awareness-nya lebih tinggi. Ya, itu resensi. Ada lagi namanya frekuensi. Frekuensi ini, saya bersini. Frekuensi ini adalah jumlah dari transaksinya ada berapa. Ya, misalkan dalam suatu time window tertentu, 1 bulan misalkan. 1 bulan terakhir saya bertransaksi sampai 10 kali. Berarti di sini frekuensinya adalah 10. Ya. Atau contoh lain, Mas Rizal bertransaksi di 1 bulan itu ternyata cuman 2 kali, berarti frekuensinya 2. Ya. Beda dengan resensi, berarti frekuensi ini semakin besar, semakin bagus value-nya, ya kan, semakin sering bertransaksi, ya kan artinya. Yang terakhir adalah monetary, M. Ini lebih ya amount-nya berapa, ya. Kalau kita ngelihat misalkan dalam 1 bulan saya ngabisin 1 juta misalkan, banyak banget. Berarti semakin sama kayak si frekuensi tadi, semakin besar monetary-nya, semakin valuable juga customer-customer ini. Nah, biasanya ketika kita udah nentuin nih, kayak fitur-fitur ini lagi-lagi banyak cara ya, cara nge-cluster-nya ya. Satu, kalau teman-teman tadi ingat, tadi kan dari bisnis dan dari model ya tadi ya. Kalau dari tim bisnis ternyata udah ngedivine, oh saya mau sekian klaster misalkan. Contoh di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 klaster misalkan, banyak banget. Ya udah kita bikin 11 klaster yang berbeda ya dari 3 fitur ini contohnya. Ternyata kalau dari evaluasi modelnya ternyata cuman optimalnya 3 klaster aja. Elbow-nya cuman ada di angka 3 misalkan di sini. Ya udah kita ngedivine-nya cuma 3 aja di sini ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang teman-teman punya. Nah, kebetulan contoh yang saya tampilkan di ini adalah contoh dari segmentasi tanpa menggunakan metode clustering apapun ya. Jadi kayak heuristic rule aja, rule base aja sebenarnya kalau yang di contoh yang ini. Tapi teman-teman juga selalu bisa menerapkan kok algoritma clustering buat ngegenerate yang mirip-mirip seperti ini ya. Saya bakal coba ngejelasin ya, ada beberapa sih biasanya buat bayangan teman-teman aja. Ada berapa segmen sih yang biasanya sering lumayan dipakai ya. Di sini saya coba ngejelasin ya, ada 2 value. Yang di sumbu X ini ada resensi, di sumbu Y ini ada frekuensi dan monetary. Oh, sorry. Ada frekuensi dan monetary. Mungkin
ini kita kalikan aja, F dikali M misalkan. Dari frekuensi dikali monetary, dia jumlahnya berapa totalnya. Ya. Nah, di sini, kalau misalkan kita pendekatan pertama dulu ya, dari rule base dulu ya. Saya jelaskan rule base-nya dulu ya. Rule base-nya ternyata, kita tergenerate ada 11 kayak gini, ya. Mulai dari champions misalkan. Champions nih mulai kita lihat ya, dia resensinya bagus, resensinya mungkin cukup oke. Secara frekuensi dan monetary score-nya pun juga tinggi sekali. Jadi dia benar-benar champions, ya kan. Dia kayak belanjanya apa namanya, nggak lama, jadi masih aware, pun juga secara frekuensi dan monetary mereka tuh juga cukup besar ya bertransaksi di kita. Atau misalkan ketika kita ngelihat ada kayak di sini deh, count lose them. Count lose them ini artinya apa? Resensinya dia udah jelek sekali, ya kan, di sebelah kiri sekali. Tapi dia frekuensi dan monetary-nya tinggi. Ya. Jadi dia spending-nya gede sekali, tapi udah lama nih nggak bertransaksi di kita. Jadi kita bisa kayak nge-labeling mereka sebagai can't lose them. Atau mungkin lain-lainnya kayak apa misalkan recent customer kayak recent users. Di sini di mana kita bisa ngelihat frekuensi dan monetary-nya itu rendah sekali ya, tapi ternyata dia resensinya dia baru belanja akhir-akhir ini. Kita juga selalu bisa apa ya namanya ya, ngelabeling recent users ini di satu cluster yang berbeda, dan akhirnya marketing effort-nya pun juga bisa jadi berbeda. Atau misalkan ada potensial loyalis di mana customer ini potensial lah kalau kita mungkin apa ya, dikasih effort sedikit nih buat dipancing mereka bakal jadi belanja, bakal jadi customer yang cukup loyal di kita, dan mungkin bisa jadi bakal jadi champion customer ya kalau di users. Atau mungkin ada kayak hibernating juga. Hibernating ini di mana kayak orang-orang ini dia cukup jarang bertransaksinya, udah agak lama, tapi dia frekuensi monetary-nya agak sedikit lebih kecil. Bahkan yang nggak kalah besar biasanya ada segmen yang namanya loss. Loss ini artinya adalah ya tadi resensinya udah jelek sekali, frekuensi dan monetary-nya juga kecil sekali. Jadi kayak customer ini itu nggak banyak berkontribusi di platform kita, pun juga dia juga jarang juga secara frekuensi, secara amount money yang di spend ke kita itu juga nggak banyak. Ya, jadi mungkin kita nggak banyak send items yang mungkin ke mereka. Jadi ini adalah salah satu pendekatan rule base yang mungkin kita bisa kotak-kotakan kalau di RFM segmentation. Caranya gimana? Ya simply kita tinggal ngelihat aja, misalkan resensinya dari 0 sampai 3 misalkan. Kita bisa ngedefine itu adalah champion, recent users, atau price sensitive. Atau mungkin kalau resensinya dari 3 sampai 5 misalkan. Ini adalah masuk ke customer yang bisa jadi kayak promising atau potential loyalist. Atau kalau misalkan lebih dari 60 misalkan, 60 sampai berapa jelek sekali misalkan resensinya, itu bisa jadi kayak dia lost atau can't lose them atau hibernating, dia jelek sekali. Dan sama juga demikian dengan frekuensi dan monetary-nya. Kita selalu bisa kayak ngotak-ngotakan kan, kayak kita kasih aja threshold-nya. Kalau frekuensi dan monetary-nya mungkin di atas dari skor tertentu, katakanlah 10 misalkan, itu kita bisa classify mereka yang di atas ini. Kalau kurang dari itu mungkin kita bisa classify mereka sebagai lost kayak gitu ya. Jadi cukup rule based. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan metode clustering di sini, RFM-nya dilakukan clustering pakai K-means misalkan, saya yakin itu nanti bakal banyak sekali segmen-segmen yang terbentuk dari sana. Segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan seterusnya. Dan segmen 1 ini nanti
bisa jadi apa ya, distribusi resensinya itu seperti apa, terus distribusi frekuensinya itu berapa, distribusi monitoringnya itu berapa, ya. Segmen 2 juga sama, teman-teman harus ngebaca distribusinya dulu, resensinya berapa, frekuensinya berapa, monitoringnya berapa, dan seterusnya sampai segmen yang teman-teman define mau ada berapa. Dan ini kalau misalkan teman-teman udah paham apa ya, distribusi dari resensi, frekuensi, dan monetary dari masing-masing cluster, teman-teman di sini harus ngedefine dulu nih, labelnya apa ya, cara interpretasinya apa ya, atau kayak dua itu sih sebenarnya agak sulit sih. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman, ini notes aja ya buat persegmentasian ini. Kalau misalkan di dunia bisnis, teman-teman butuh model yang bisa diinterpretasi sekali, teman-teman selalu nggak apa-apa kok kalau ngebikin rule base yang kayak di sebelah kanan ini. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak apa-apa untuk kesulitan menginterpretasinya, lalu juga dari tim bisnis juga nggak terlalu keberatan dengan interpretasi yang tidak serigid yang di sebelah kanan ini kan rigid banget ya interpretasinya ya, kalau kita ngeliat kotak-kotaknya ya. Itu teman-teman nggak apa-apa kalau mau pakai clustering, dan akhirnya lebih bagus, mungkin bisa jadi lebih bagus karena kalau di clustering kan kita memaksimalkan antara cluster 1 dengan cluster 2 itu jaraknya berapa, ya kan? Jadi bisa jadi itu bakal lebih bagus. Itu notes-nya. Ya, saya bakal pause dulu kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan ya terkait beberapa clustering dan satu contoh RFM yang saya kasih di sini. Ngomong gue tak tungguin 1 menitan ya. Oke, Kak. Oh, monggo, ada yang ngomong ya? Oke, kalau belum ada, kita next dulu aja ya. Ada Mentimeter. Oke, teman-teman bisa balik ke Mentimeter-nya tadi. Pengen discuss aja sih sebenarnya secara bisnis ya. Ini kita belum ngobrolin teknis yang dalam ya kalau di sini ya. Jadi ngobrolin teknis yang dalam nanti kita ngebahasnya minggu depan. Kita ngobrolin bisnisnya dulu aja. Ya, bisnisnya mau kayak gimana. Ada 2 pertanyaan masih terkait si RFM segmentation ini. Nah, teman-teman ngelihat ya, ada klaster yang seperti ini ya di RFM-nya. Semoga teman-teman masih di sini ya, di menti.com, terus kodenya 79742951 ya. Nah, dari kita ngobrolin bisnis saja. Dari segmen Can't Lose Them yang ini misalkan. Kalau misalkan teman-teman jadi tim marketing nih yang harus kayak wira-wiri, harus kayak kasih action apa di bisnisnya teman-teman buat Can't Lose Them, kira-kira ya marketing effort yang teman-teman bisa kasih apa? Atau mungkin nggak harus marketing effort deh, kalau teman-teman bisa mungkin bikin kayak suatu rekomendasi, bisa berupa produk atau benerin UX-nya misalkan, atau mungkin apapun lah ide-ide lainnya. Kira-kira apa ya yang bisa kita tangani untuk segmen-segmen yang can't lose them tadi. Ya, buat refresher, can't lose them ini adalah orang-orang yang frekuensi dan monitoringnya itu tinggi sekali, ya, tapi dia udah lama nggak bertransaksi, kayak gitu aja. Ya, kita brainstorm ya beberapa
menit nanti kita bahas ya. Ada di Menti yang tadi, oke? Ada satu answer nih, kita tunggu ya sampai beberapa answer ya. Can't lose them. Ada 2 nih, yuk yang lain yuk. Di sini ya, menti.com, kodenya 79742951. Kalau segmennya can't lose them, itu kira-kira kita bisa ngapain mungkin sebagai bisnis atau produk kira-kira? Buat notes ya. Ini sebenarnya penting direkomendasikan dari tim data juga karena kita dari tim data itu nggak melulu kayak modeling machine learning ya, tapi kita juga harus kayak kasih rekomendasi-rekomendasi bisnis yang kita terapkan dan apakah nanti rekomendasi bisnis yang kita terapkan itu disetujui oleh stakeholder atau enggak, stakeholder yang bakal nentuin kira-kira gimana. Itu bakal jadi poin plus untuk kita sebagai data. Ya, ada lagi nggak? 5 answer, oke kita bahas ya. Menjadikan pelanggan prioritas agar minatnya tidak hilang. Bisa, bisa. Bisa. Tapi mungkin masalahnya adalah mungkin kita nggak tahu ya, agak sulit ya, apakah dia masih berminat atau enggak. Karena kalau kita ngelihat mungkin terlebih kalau misalkan customer-customer yang resensinya udah lama banget nggak bertransaksi, itu bisa jadi udah nggak berminat lagi mungkin bisa jadi, ya kan? Ini yang mungkin harus kita cari rekomendasi solusi lainnya buat mereka-mereka ini, ya. Kasih email reminder, bisa juga kasih email reminder. Tapi mungkin email reminder-nya yang lebih ini ya, yang lebih spesifik lagi ya, nggak general ya. Mungkin kayak kayak lebih personal mungkin ya. Mungkin contohnya, oh kamu udah sering nih dulu berbelanja di kita nih, kita ada rekomendasi produk-produk yang mungkin kamu tertarik nih, dan ada promo juga dari sana yang mungkin kamu bisa pakai sebagai kayak promo apa ya, untuk kembali ke platform kita yang kayak gitu-gitu. Mungkin lebih spesifik ke arah sana, di-remind dan dikasih tahu kita lagi ada program apa aja, ya. Analisis data, pengembangan produk. Bisa, ini selalu bisa. Yang mungkin kayak saya sampaikan tadi ya, kayak orang-orang yang can lose them ini sebenarnya mereka kenapa sih kok 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 kayak mau churn gitu ya sebenarnya, nggak bertransaksi lagi ya. Dari sana mungkin mereka ada kewalahan di suatu step tertentu mungkin, dan kita harus handle dari sana buat product improvement-nya kayak yang saya bilang tadi. Mungkin UX-nya secara UX, user experience, secara journey produknya kita bisa improve kayak gimana-gimananya. Mendengarkan feedback user, iya ini bisa mirip-mirip ya sama kayak analisis data tadi ya. Membership loyalty, after sales service, customer based services, fast response customer services. Iya, ya mungkin buat meningkatin loyalitas. Kasih promo yang besar pada produk disukai, ya. Mirip yang kayak ini saya sampaikan tadi. Memberikan pelanggan rekomendasi produk baru. Bisa mungkin karena udah cukup gitu-gitu aja produknya mungkin. Kasih promo, kasih penawaran khusus, layanan disesuaikan atau program loyalitas yang menarik. Yes. Identifikasi pola perilaku, preferensi, kebutuhan mereka yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Oh, ini bagus banget poinnya. Kebutuhan mereka yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Di mana mungkin mereka yang pastnya mungkin mereka bertransaksi mungkin gara-gara ada suatu tren, mungkin kita juga bisa kasih rekomendasi yang tren pada saat ini apa juga. Itu bisa jadi. Koordinasi antar anggota tim yang baik. Nggak ngerti saya sebenarnya. Tapi
Oke, thank you sama teman-teman ya, brainstorm-nya ini adalah salah satu, apa ya, case-case yang umum lah. Nanti kalau misalkan teman-teman terjun ke dunia nyata, saya yakin pasti bakal ketemu yang kayak gini-gini. Dan ini metodenya juga udah cukup lama dan masih diterapkan sampai sekarang juga. Ya, pertanyaan kedua deh, pertanyaan kedua. Kita punya segmen lost. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi kan lusdemnya gede ya. Kalau segmen lost, ini kira-kira apa yang kita lakukan untuk mereka ya? Misalkan ya, teman-teman ada ide nggak? Segmen lost. Ini tricky sih, menurut saya. Teman-teman bisa ke Mentimeter lagi ya. Saya tunggu kayak 2 menitan kalau ada ide. Refresher, segmen lost itu adalah di mana resensinya udah lama banget, secara frekuensi moneternya juga rendah sekali. Apa yang kita lakukan buat mereka ya? Serba salah ya, kayak mau dilakukan apa juga mereka kontribusinya itu nggak besar, tapi juga mereka juga termasuk ke customer-customer kita. Ya, jadi kayak apa yang biasa kita lakukan ya? Ada satu answer nih. Monggo, tak tunggu ya 1-2 menit ya, sampai teman-teman brainstorm. Kayaknya yang paling gampang tuh kayak champions, loyal customer itu gampang. Atau recent customer juga gampang kalau teman-teman ke platform e-commerce biasanya kan banyak banget ya promo-promo buat recent customer. Buat lost ini ngapain ya biasanya? Hmm. 6 answer. Oh, menarik. Kita bahas ya. Tidak dilakukan action apapun. Ini mirip yang saya sampaikan tadi. Iya, sebenarnya ini yang poin pertama ini valid sekali. Marketing itu jarang sekali sebenarnya ngelirik orang-orang yang lost seperti ini. Kayak biasanya ini saya sharing juga aja. Biasanya dari sekian banyak RFM ini ya, kecenderungan untuk close dan hibernating 2 kelompok ini aja ya. Ini tuh tinggi sekali biasanya. Itu tinggi sekali. Kayak kecenderungannya mungkin dari awal itu banyak customer yang coba-coba atau mungkin nyobain promo. Oh ternyata ya udah nyobanya sekali itu aja, terus mereka nggak bertransaksi lagi sampai setahun 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya persentase dari mereka ini banyak hibernating dan lost ini. Persentasenya itu besar sekali. Nah, maka dari itu karena jumlahnya yang besar, terus mereka ini nggak berkontribusi dengan banyak hal secara frekuensi dan monetary, atas dasar reason 2 ini, tim marketing itu nggak banyak bereksperimen dengan mereka karena ya cost marketingnya kan melebar kemana-mana akhirnya, tapi yang didapat nggak besar. ROI ya kita sebutnya ROI kalau teman-teman kenal istilahnya, return of investment, cost yang kita keluarkan dibagi dengan revenue-nya berapa, cost dibagi revenue. Nah, kayak gini-gini kita nggak terlalu fokus. Jadi maka dari itu sebenarnya jawaban yang paling pertama ini menurut saya valid. Jawaban paling pertama ini valid sekali, tidak melakukan action apapun. Ya, yang kedua, analisis lebih lanjut untuk cari tahu minat produk yang sesuai, penyesuaian harga promo ke produk tersebut. Bisa banget. Tapi kalau menurut saya, kalau case-case seperti ini adalah, ini bisa dilakukan dengan catatan kita mau kayak meningkatkan retention atau apa ya, mempertahankan matriks lain, tapi bukan matriks revenue yang kita pertahankan, tapi matriks namanya active users. Ya, ada lagi metrik active users.
Itu yang mungkin harus kita pertahankan kalau mungkin lebih ke poin ini ya. Tapi kalau untuk ke poin revenue atau ROI ini agak sulit sebenarnya karena cost-nya bakal jadi besar. Analisis penyebab dulu, mungkin perbaiki pengalaman pengguna, mantau perilaku kebiasaan, survei kepuasan pelanggan, bisa jadi kolaborasi dengan influencer. Oh, expensive, kelihatan expensive nih kolaborasi dengan influencer. Gratis ongkir, tapi mirip-mirip ya jawabannya sama yang ini ya. Gratis ongkir bisa. Ini bisa banget. Tapi menurut saya gratis ongkir tuh lebih ini ya, lebih cocok dilakukan untuk orang-orang yang frekuensi transaksinya tuh banyak ya, mungkin lebih banyak ya. Karena kan akhirnya costly di mereka, terus juga kayak ningkatin engagement aja, misalkan mereka bertransaksi lagi. Tapi not sure sih sebenarnya apakah fitur-fitur kayak ongkir itu sebenarnya berpengaruh sekali terhadap kecenderungan customer-customer ini kayak nggak transaksi lagi apa enggak ya. Yang ini identify alasan kenapa pelanggan lost. Yes, benar. Ini penting sekali. Kenapa mereka bisa lost? Apakah memang mereka one time buyer aja, mereka belinya sekali aja atau kayak gimana? Ini penting. Ini penting. Mirip-mirip ya kayak gini ya. Mirip-mirip poin yang ini. Give exclusive promo at limited time. Diam. Suka nih, diam. Lakukan iklan menarik dengan menonjolkan kelebihan aplikasi agar mereka tidak pernah mencoba tertarik. Oke, menarik, bisa. Berikan berbagai campaign, evaluasi upaya yang dilakukan terhadap segmen loss. Lihat adakah. Oke, menarik. Intinya kita harus ini ya, evaluasi dulu ya. Apakah lost ini gara-garanya apa dan sebenarnya apakah mereka ini nggak ya eh, pantas nggak ya buat kita pertahankan ya sebagai customer kita? Sebenarnya itu kan pertanyaannya. Terima kasih teman-teman ya partisipasinya. Ini menarik. Jadi kayak aku harap sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh lebih ngefamiliarin teman-teman sebenarnya ke pertanyaan bisnis atau rekomendasi-rekomendasi yang mungkin kita bisa lakukan ya. Nah, balik lagi mungkin ke yang tadi, cara kita menyampaikan model kita gimana nih kalau buat clustering. Sebenarnya ini mungkin jawabannya mirip-mirip di klasifikasi juga ya. Ketika kita ngedeliver suatu machine learning solution, banyak sekali stakeholder yang diikut sertakan. Mulai dari tim marketing, tim product manager, tim data, pasti engineer, atau mungkin customer support agent mungkin salah satunya. Di sini kita coba menyampaikan dulu kan. Kan tadi di materi awal-awal saya sempat menyampaikan ya kayak, oh kalau misalkan dari solusi kita kira-kira potensial transaction-nya nambah berapa persen, kita share itu ke semua stakeholder. Dan coba pikirkan juga dari masing-masing stakeholder itu kebutuhannya apa ya. Kalau misalkan kita nge-set meeting ke tim marketing, kita juga harus nge-translate dari jumlah transaksi ini yang sampai bakal jadi revenue itu berapa. Terus kira-kira marketing cost-nya kita harus menjangkau berapa user nih. Itu juga kita harus divine itu ketika ngobrol ke tim marketing. Ya, jadi kalau ternyata itu secara ROI udah cukup bagus, secara return of investment-nya oke, mereka bakal ngebuy-in solusi dari kita dan bakal kepake akhirnya model dari kita. Kan sebenarnya sia-sia ya kalau kita udah capek-capek ngebikin model kita, tapi gara-gara presentasi hasil yang mungkin kurang sesuai, kurang bagus, mereka akhirnya nggak serak dan akhirnya nggak pakai kerjaan kita. Kan cukup eman-eman ya sebenarnya. Itu pertama. Teman-teman juga pastikan juga aja kayak itu juga relevan ke engineer contohnya. Kalau misalnya ternyata model machine learning-nya harus diintegrasi sama engineer, teman-teman harus mikir kayak seberapa kompleks ya kira-kira modelnya diintegrasinya, atau kayak ketika kayak modelnya diintegrasi itu kira-kira nambah latensi nggak ya? Latensi itu kayak lama waktu prosesnya berapa lama ya kan? Kalau terlalu lama kan takutnya
bakal jadi banyak hal ya, bakal jadi banyak antrian mungkin di belakangnya, atau secara experience dari customer juga kurang bagus, kayak processing time-nya cukup lama, kayak gitu kan, pasti banyak hal yang impacted ke engineer sebenarnya. Atau mungkin teman-teman ketika ngajak sharing hasilnya ke produk lain, katakanlah produk A di sini di-handle sama product manager yang A, dan produk B di-handle sama product manager yang B, teman-teman juga harus mikirin impact-nya ke mereka gimana ya. Contohnya, kalau misalkan kita kasih promo nih di halaman landing page itu di homepage yang awal banget misalkan. Kira-kira kalau dikasih di promo dari sana, dari depan, kira-kira itu ngefek ke produknya mereka yang lain nggak? Ya, apakah ini cuman kayak kanibalisasi aja? Kayak di produk yang B. Kanibalisasi itu di mana adalah matriks dari produk A mungkin naik, ya, tapi ternyata dari produk B mungkin dia turun. Jadi kayak cuman pindah aja transaksinya. Ya. Jadi produk misalkan kalau di aplikasi Gojek misalkan, oh ternyata transaksi di GoRide itu naik signifikan sekali, tapi ternyata Gokarnya turun. Nah, Gokarnya kan akhirnya dikanibalisasi di sana. Istilahnya kanibalisasi. Oke. Kayak jumlah transaksinya sama, revenue yang di-gain sama, cuman impacted ke produk lain aja. Ya. Nah, jadi kayak pastikan aja kita mempertimbangkan hal itu semua. Mungkin kalaupun kita nggak bisa mempertimbangkan itu semua, setidaknya kita involve stakeholder yang sama buat discuss itu semua, brainstorm itu semua bareng-bareng, dan mereka pasti kepikiran lah kayak di produk mereka masing-masing itu efeknya gimana. Ya, nggak hanya itu, tapi pasti kita juga kayak mungkin kalau invite stakeholder lain kayak customer support team misalkan, itu kayak kita juga harus mikirin apakah kayak ada komplain nggak ya dari promo-promo ini, apakah ada kecenderungan komplain gitu. Kalau ada kecenderungan kan resolve isunya juga harus besar effortnya kan sebenarnya, kayak oh saya nggak bisa pakai promonya nih, atau promonya nggak bisa dipakai di produk ini kan nambahin kerjaannya customer support juga kan sebenarnya. Jadi make sure aja kita mempertimbangkan semua hal itulah ketika kita ngebikin suatu machine learning produk dan kayak ngedeliver solusi-solusi dari kita. Ya, saya pengen pakai waktunya 10 menit terakhir buat ngejelasin sedikit aja sih kayak flow kerja dari clustering ini gimana. Mohon maaf saya agak nge-jump ya sebenarnya slide-nya. Flow kerja dari clustering ini pasti mirip-mirip sekali sama klasifikasi. Ya. Teman-teman kalau diklasifikasi kan apa kemarin? Mulai dari data cleaning, ya kan, terus pre-processing dan cleaning mirip-mirip lah ya. Terus apa lagi? Misalkan encoding, fitur encoding, terus dan sebagainya ya, banyak ya step-stepnya ya. Step-step itu juga sebaiknya dilakukan juga ya ketika teman-teman melakukan clustering. Ini mirip sekali ya. Jadi kalau misalkan ada data yang incomplete atau data-data yang duplikat, itu teman-teman bisa pre-processing itu terlebih dahulu. Atau kalau misalkan ada outlier, kadang-kadang outlier tuh ngefek banget ke hasil dari clustering. Bisa jadi teman-teman bisa exclude dulu outlier-nya di datasetnya teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan ternyata di goal-nya teman-teman ternyata pengen mendeteksi anomali kayak yang tadi kita brainstorm di awal, itu adalah ya another cases aja buat ngeprediksi outlier di datanya teman-teman. Ya, jadi penting banget buat nge-remove outlier di hasil cluster di modelnya clusteringnya teman-teman, karena itu bakal ngefek ke banyak hal sebenarnya. Lalu juga data pre-processing lain kayak misalkan fitur transformation. Ini penting sekali menurut saya si data transformation ini, atau kayak standardization atau normalization ya. Karena ketika walaupun kita menggunakan fitur yang sama, tapi kalaupun kita nggak melakukan standardization atau normalisasi,
itu bisa jadi klasternya berbeda-beda hasilnya berbeda. Kayak yang kita ketemu di sini ya, yang di sebelah kiri ini kayak gambarnya agak susah ya dibedain. Sebelah kiri ini kan klasternya kayak gini dan kayak gini. Ini sebelum kita normalisasi. Tapi kalau kita normalisasi bentuknya kayak gini. Gini dan seperti ini. Ya, beda ya ininya ya. Dan itu ngefek banget nanti ke hasil klasternya dan ke secara bisnis juga ngefek banget. Gimana cara kita menentukan yang bagus yang mana? Pasti nanti kita nanti belajar evaluasi clustering seperti apa ya. Dengan salah satunya kayak silhouette score mungkin salah satunya yang saya mention sebelumnya. Jadi kayak mungkin mulai dari silhouette score seperti apa, atau kalau misalkan teman-teman ada resource yang besar, kalau dilakukan eksperimen A/B testing di bisnis itu seperti apa, kalau menggunakan cluster yang pertama dan cluster yang kedua seperti apa. Hal-hal kayak gini yang harus dievaluasi sebelum kita menentukan harus pakai cluster, harus pakai metode seperti apa, cluster yang mana, ya penting banget. Jadi kayak outlier dan scaling atau normalization itu penting banget karena apalagi kalau kita pakai algoritma K-means, kalau teman-teman ingat di K-means tadi saya sempat mention ada kayak perhitungan jarak ya antara data point ke centroidnya. Ya. Ketika kita ada algoritma-algoritma kayak ngitung-ngitung jarak, itu penting sekali buat dilakukan scaling. Mungkin saya sempat nge-mention ya di 2 minggu yang lalu ya. Kayak efeknya kalau diklasifikasikan, jadi banyak banget iterasi yang dilakukan sebelum modelnya convergence. Ya kan? Tapi kalau udah di scaling atau di normalizing itu lebih cepat lah konvergensinya, kecenderungannya bisa jadi modelnya. Sama dengan K-means, dia juga kalau teman-teman nggak melakukan scaling, biasanya nanti fiturnya bakal jadi nggak fair ya kan. Yang satu skalanya antara misalkan 1 sampai 10, mungkin di fitur lainnya skalanya 1 sampai 1 juta ya kan. Kan penambahan value di fitur yang range-nya lebih besar kan nggak ngefek sebesar itu. Maka dari itu penting banget teman-teman melakukan scaling atau standardization, normalization di algoritma-algoritma yang basisnya standarisasi, ya. Atau kalau teman-teman ketemu yang kayak mirip-mirip kayak fitur encoding kayak dari fitur categorical, ya teman-teman juga selalu bisa melakukan atau nge-convert fiturnya yang dari awalnya categorical, teman-teman bisa pakai encoding buat agar menjadi datanya numerik, ya. Terakhir banget, saya pengen nyampaikan ini mirip-mirip yang kayak kita brainstorm di awal tadi ya, kayak sebenarnya sepenting apa sih atau serelevan apa sih clustering analysis ini? Kita udah ngebahas tadi, teman-teman ada yang ngirimin terkait customer understanding. Jadi seberapa bisa kita paham customer kita. Nah, tapi the challenges hal yang paling challenging adalah sebenarnya adalah interpretasi dari cluster itu sendiri ya kan. Sebenarnya kayak ketika kita nge-modeling itu nggak sebegitu rumitnya, tapi yang paling rumit sebenarnya interpretasinya. Gimana cara kita understand pola-pola itu seperti apa, pemahamin distribusinya antar cluster, dan cari tahu untuk masing-masing cluster harus kita apain. Itu yang paling menguras waktu sebenarnya kalau di clustering menurut saya. Dan sejauh ini nggak terlalu banyak, bahkan saya nggak nemu cara cepatnya karena ini harus dipahamin secara angka dan secara bisnis itu seperti apa, ya. Jadi yang kayak tadi, misalkan kita punya 3 klaster, kita harus pahamin distribusinya masing-masing, ciri-ciri gimana dan harus kita cari action item-nya kayak gimana, ya. Yang kedua adalah yang kayak tadi mungkin ya, better target marketing kayak tadi contohnya ya. Agak buram ya gambarnya, tapi nggak apa lah ya. Ya, making sure kalau ketika kita paham ada customer yang jenis apa aja, kita bisa kayak kasih treatment marketing yang lebih tepat ya kan untuk orang-orang ini. Harapannya adalah kita punya customer dengan conversion rate yang lebih besar. Artinya mereka kecenderungan transaksinya itu lebih besar
akhirnya ujung-ujungnya ningkatin transaksi dan ningkatin revenue, ya. Terakhir banget, market segmentation itu cukup relevan banget sama clustering analysis kayak gini-gini ini, ya. Kayak yang tadi misalkan di RFM misalkan, di market segmentation, di mana kita benar-benar pahamin lah, ini sebenarnya mungkin mirip-mirip, poin pertama dan kedua ya, cuman di sini kita lebih paham, market mana yang harus kita, sasar, kita bidik, supaya benar-benar, kita maksimalin lah, cost market yang kita punya, terus juga, memperbesar conversion kita yang kita punya, ya. Mungkin itu aja dari saya, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo ya dari teman-teman ditanyakan, mungkin belum terlalu teknis jadi nggak terlalu gimana-gimana, kita minggu depan bakal lebih ngebahas terkait, data pre-processing, data cleaning, modeling-nya, sama di akhir kita juga bakal belajar evaluasi dan juga cara, apa ya, case study yang lebih real lah mungkin ya, cara cara ngedeliver itu nanti kayak gimana, cara interpretasinya dari clustering, result itu sendiri pun seperti apa, itu juga nggak kalah penting, ya. Monggo, waktunya 1-2 menit saya kasih ke teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Oke, mungkin dari saya Mas Reski, Boleh, Mas. kan clustering ini sebenarnya kalau menurut saya nggak tahu juga, tapi kalau clustering kan masuknya unsupervised ya, jadi unsupervised. Dan di riset terkait deep learning yang saya tahu ya, itu kan kebanyakan mesti supervised atau klasifikasi. Kemudian yang unsupervised itu kayak dilewati, tapi jadi yang semi supervised itu ya. Jadi kayak misalkan kita tuh punya banyak banget data yang tidak berlabel gitu, data yang nggak berlabel, kemudian kepinginnya itu kayak mendekati data berlabel, tapi dengan pendekatan yang agak beda gitu ya kan, semi supervised. Jadi dia kayak seakan-akan membuat membuat dirinya itu berlabel gitu, tanpa harus dilabelin manual sama orang gitu. Nah, kalau di industri itu pernah nggak sih ada kayak proses melabeli manual gitu di case-case tertentu gitu? Proses melabeli manual ya, bukan yang semi supervised tadi ya, Mas ya? Banyak, Mas. Banyak sekali sebenarnya. Karena Ya. karena kalau di industri, apalagi mungkin kalau yang di tech company ya, Mas ya, kita selalu biasanya ada tim sendiri buat annotator sebenarnya, Mas. Apapun itu. Mungkin Oh dari kayak gitu. data text, image, kita selalu ada annotator. Kalaupun nggak ada, saya nggak ingat ya pernah nge-share use case di Gojek apa enggak, tapi nanti mungkin saya share coba di minggu depan. Kalaupun nggak ada, kita benar-benar ngumpulin datanya lagi-lagi ya manual, terus mungkin dengan some rules yang mungkin kita tetapkan, mungkin kayak mirip-mirip tadi kayak semi supervised tadi yang mungkin Mas Rizal terapkan, atau mungkin beberapa heuristic rule yang kita terapkan buat ngelabeling labelnya, kita selalu bisa kasih ke kayak validasi buat ke annotator atau ke tim ops mungkin buat ngevalidasi labelnya itu udah benar apa belum kalau kita otomasi seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ya banyak cara, tapi kalau memang ada anotatornya itu menurut saya bakal jauh lebih bagus sih, Mas. Pasti ya. Gitu. Mungkin enaknya itu. Tetap ada ya. Tetap ada. Tetap ada. Kalau ini misalkan kebutuhan klaster gitu ya, kan sebenarnya klaster itu agak beda dengan supervised atau klasifikasi. Dalam artian hasil yang dimunculkan itu bukan kayak bisa kita verifikasi langsung gitu loh. Gimana ya? Dan kalau misalkan klasifikasi, kasus klasifikasi kan
oh ini prediksinya ternyata kok menurut kita salah kayak gitu. Tapi kalau misalkan clustering itu dia sifatnya kayak masih ada subjektif gitu ya, atau gimana? Benar, benar, benar. Ini buat hasil prediksi ya, Mas ya? Atau Hasil. apa ya? Ya, apalagi buat menentukan ini, Mas. Kayak yang saya disampaikan ya, kayak banyak sekali cara kita interpretasi klaster ya. Kalau dari model kan cuman klaster 0, klaster 1, klaster 2 kan. Cara kita interpretasi pun itu kan ada unsur subjektivitas dari sana sebenarnya kan. Maka dari itu kayak ini makanya yang tricky sekali dan butuh waktu panjang sekali kalau proses clustering itu, dan bisa jadi polanya pun berubah kalau misalkan kita kayak nge-train model di lain waktu, bisa jadi polanya berubah dan harus kita interpretasi ulang lagi. Maka dari itu kayak butuh digodok bareng-bareng sih, Mas, menurut saya. Yang tadi kayak ciri-ciri dari klasternya seperti apa, distribusi dari masing-masing fiturnya seperti apa. Kalau dari kita ngerekomendasinya itu ternyata mereka ini tipe segmennya bla 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 bla, harus lagi-lagi kita validasi ke tim bisnis atau ke kait yang lebih relevan sebenarnya buat ngebuktikan atau menghilangkan subjektivitas tadi itu. Ini trikinya sih, benar. Tapi secara evaluasi, saya yakin sih kayak evaluasi kan bisa selalu kita bisa maximize dengan evaluasi metode yang apa, kayak silhouette score atau apapun itu kita selalu bisa pakai. Mungkin terakhir kayak gini, saya yang masih apa ya, kayak misalkan K-means ya, kan kita bebas menentukan jumlah klaster ya. Yes. Ya kan, misalkan klaster itu jumlahnya berapa, itu kan berarti kan kayak kita tuh butuh apa namanya, butuh semacam intuisi awal. Oh, kalau data kayak gini itu kita mau mengklaster jadi berapa nih gitu. Kalau misalkan segmentasi pasar kan itu lebih sulit lagi, kita gimana menentukan gitu ya, menentukan sesimpel berapa sih jumlah klaster awal yang perlu kita set gitu. Kalau misalkan kita udah paham betul dengan pasar kita, mungkin itu akan gampang gitu ya. Yes. Kita kayak bisa meraba-raba. Oke, kita buat 5 gitu. Tapi kalau misalkan belum, kan berarti kita nggak paham betul ya. Memang harus agak berat juga ya kerjanya ya untuk menentukannya itu. Benar. Paling ya tadi kalau memang misalnya dari bisnis yang udah tahu kan lebih gampang ya, yang tadi 5 klaster ini dari perspektif bisnis kita langsung. Tapi kalau dari misalnya perspektif, saya rasa kita selalu bisa mengevaluasi nggak, Mas, kayak pakai elbow Iya method. sih. Kalau 2 klaster Ya tinggal mana diatur-atur aja gitu ya. Berarti ya paling maksimal yang memang ujungnya kita nggak ngelihat kondisi realnya, tapi kita coba berdasarkan perspektif secara evaluasi skor gitu ya. benar, Mas, benar banget. Oke. Tapi in real life ya, Mas, kalau boleh sharing ya. Terkait clustering ini jarang sekali kita pakai jumlah klaster itu berdasarkan, kalau saya kerjaan saya jarang sekali jumlah klaster itu berdasarkan kita evaluasinya dari elbow method, kayak perspektif model ya, itu jarang banget. Karena dari bisnisnya itu udah rigid, mereka udah tahu harus mau ngapain sebenarnya. Walaupun kita kayak propose, kita mau 3 klaster, 4 klaster, kayak yang tadi saya sampaikan, kayak interpretasinya susah. Mereka akhirnya kurang serak gitu loh, kayak kadang ada fitur yang abu-abu gini, kayak di klaster 1 ternyata dia ciri-cirinya gini, di klaster 2 ternyata dengan fitur yang sama ciri-cirinya mirip-mirip. Ada abu-abu gitu loh, nggak serigid yang kayak gini. Kalau seperti itu jatuhnya cluster itu sebagai tools untuk mengelompokkan aja, di mana kita udah paham betul klasternya bakal terbentuk berapa gitu ya. Yes, benar.
abu-abu lah Iya, kalau iya, misalkan iya. kita deliver ini ke tim Hmm. bisnis. Jadi agak susah sebenarnya. Mungkin Mereka nggak yakin ya, mereka nggak yakin gitu. kecuali kalau memang kalau mereka nggak apa-apa kalau modelnya black box gitu nggak apa-apa, itu beda cerita. Kalau mereka juga nggak tahu-tahu banget gitu ya, Iya, benar, mereka nggak paham-paham betul, ya, mereka akan ikut ya. benar, 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 benar. Oke, Gitu. oke. Tapi ujung-ujungnya Mas, kalau case-case kayak gini, misalkan kita udah punya baseline yang kayak gini ya, misalkan yang role base yang kayak saya di slide ini, kita selalu bisa eksperimen kan sebenarnya. Mungkin dengan jumlah cluster yang kita divide 5 cluster, kita bisa kasih aja kayak eksperimen A/B test misalkan. Kalau mereka ngejalinnya pakai cluster yang role base gini gimana, kalau kita pakai 5 cluster yang ini gimana, kita eksperimen, dan yang punya generation transaksi yang tergenerate lebih besar yang mana, itu bisa kita buktikan nanti. Jadi mainnya lebih eksperimen udah ke production-nya susahnya Mas kalau di cluster-nya. Iya, iya. Gitu. Dan ini juga ya, karena mungkin data-data terkait dengan clustering itu nggak butuh label, terus datanya itu kan bisa tumbuhnya itu bisa lebih cepat gitu. Jadi proses clustering itu kayak lebih sering dilakukan ya. Maksudnya saya nggak ngerti detailnya, tapi apakah misalkan sebulan sekali itu perlu kayak dilakukan perhitungan ulang kayak gitu. Oh, I see. Kan data itu kan nggak perlu label ya. Jadi kan kayak semacam Iya, 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 itu penting sih. Menurut saya penting sih. Ini apalagi clustering. Apalagi kalau rule-nya nggak rigid ya. Mungkin bisa jadi kayak pattern-nya berubah. Ini makanya bisa berubah ya. evaluasi dengan lebih cepat kalau clustering ini. Tapi paling nggak, kalau yang saya pernah ketemu ya, paling nggak itu sebenarnya sebulan sekali sih kalau rata-rata kalau saya nge-refresh model-model dengan menggunakan clustering itu biasanya 1 bulan buat nge-keep trennya itu selalu yang baru. Oke. Sama satu lagi mungkin ini terakhir banget ya. Yes. Kalau implementasi, apakah kayak clustering ini menggunakan CPU based processing? Ya. CPU based masih tetap ya? Masih. CPU based processing ya? Masih sih Mas. Masih. Jarang sih. Okay. Saya jarang banget ya. GPU pakai GPU ya? Jarang banget. Kecuali untuk model-model yang deep learning itu baru kita pakai GPU. Iya. Kayak saya karena bisa datanya mungkin numerikal ya. Benar datanya cukup sederhana kan sebenarnya kan, tabular gitu kan. Numerikal. Tabular dan mungkin cukup menggunakan yang kayak Spark gitu ya. Benar. Das kemarin yang pernah di Yes, benar. Ya mungkin itu aja dari saya. Baik, dari yang lain ada nggak mungkin dari teman-teman yang lain? Ini pertemuan keempat ya, berarti kurang 2 kali lagi ya, Mas Reski? Benar. Minggu depan kita bakal. Nah, ini kayaknya minggu depan itu masih ada kelas. Minggu depannya lagi UAS ya? UAS ya? Oh belum ya? Jadi memang masih bisa 2 kali lagi ya? Oh ya, oke. Nggak masalah berarti. Oke. Oke.